Kenapa dia kemudian ke masjid? Karena menurut pengetahuannya apa yang akan dia lakukan itu bermanfaat buat dirinya. Karena itu sekali lagi tindakan kita, perilaku kita bersumber dari pengetahuan kita. Lalu pertanyaannya begini, pengetahuan apa yang tertinggi? Ilmu apa yang tertinggi? Dalam tasawuf, dalam Islam secara khusus, yang tertinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Itulah ilmu yang tertinggi. Apakah tasawuf ini adalah ilmu mengenal Allah? Jawabannya iya. Ya. Karena tasawuf itu secara umum artinya adalah berusaha mensucikan diri, membersihkan diri untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Itulah tasawuf itu. Maka orang yang belajar tasawuf sejatinya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan kepada Allah inilah yang dilakukan secara terus-menerus. Tetapi setiap upaya untuk melakukan pendekatan itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pertama ketenangan dalam dirinya, yang kedua sikapnya yang berubah menjadi lebih baik. Jika ada orang yang belajar tasawuf tapi tidak punya ketenangan, itu berarti dia belum belajar tasawuf. Jika ada orang yang belajar tasawuf tapi perubahan pada dirinya tidak nampak, tidak kelihatan menjadi lebih baik, dia belum belajar tasawuf. Maka Bapak Ibu, pertanyaannya, ketika kita memasuki tahun baru Masehi, bukan Hijriah, Masehi, apa yang dilakukan orang yang belajar tasawuf itu? Apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi sesuatu yang baru? Kita tawarkan dua hal saja. Yang pertama, yang akan kita lakukan pada tahun baru ini adalah seperti kata dasar tasawuf. Kata dasar tasawuf itu ada 9. Tapi satu di antara kata dasar tasawuf itu adalah sofa. Apa itu sofa? Sofa itu artinya bersih. Sofa itu artinya bening. Sofa itu artinya cerah. Kalau begitu, orang yang ingin menghadapi sesuatu yang baru, jika dia belajar tasawuf, maka yang harus dia lakukan adalah tetaplah dalam kondisi sofa. Kalau kita sa'i dari sofa ke bawah, yang kita baca itu innas sofa wal marwata
seterusnya. Kalau kita baca dalam terjemahan, Safa dan Marwah itu adalah nama dua bukit. Tapi kalau kita kaji dari tasawuf, Safa itu punya makna. Apa makna dari Safa yang kita sebutkan tadi? Banyak maknanya. Tadi kita sebut beberapa saja. Safa itu artinya bersih. Safa itu artinya jernih. Safa itu artinya bening. Safa itu artinya lembut. Maka orang yang belajar tasawuf menghadapi sesuatu yang baru, dia hadapi dengan Safa. Dia jaga dirinya tetap bersih. Apa yang bersih? Tubuhnya. Maka orang yang belajar tasawuf, dia menghindarkan dirinya dari najis. Kalau najis itu ada pada dirinya, dia akan bersihkan segera. Tapi dia masih berhadap. Maka orang yang bertasawuf itu adalah orang yang suka memperbaharui wudunya. Untuk apa? Untuk menjaga kesuciannya, kebersihan dirinya. Apakah kita sudah melakukan itu? Nah, kita yang tahu jawabannya. Masing-masing kita tahu jawabannya. Ada ungkapan ulama tasawuf, tapi ini tidak bisa menjadi dalil sebetulnya. Hanya saja kalau bapak dan ibu mencoba melakukannya, nanti dapat jawabannya. Begini, banyak ulama tasawuf itu yang butuh sholat subuhnya masih digunakan untuk sholat zuhurnya. Ada ulama tasawuf itu antara dua waktu sholat dia tidak berwudu lagi karena wudunya masih terjaga. Kenapa masih terjaga? Karena dia mampu menjaga kesucian dirinya. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat beberapa literatur tasawuf, ada ulama tasawuf itu yang wudu sholat isya itu dipakai untuk sholat subuh. Saya tak yakin kita bisa. Ya. Kenapa tak yakin? Karena kita pasti tidur. Begitu kita tidur, maka pasti buang angin. Pasti. Kecuali kalau dalam hadis itu duduk yang menutup lubang pelepasan. Jadi duduknya bersila, badannya tegak. Tapi kita berapa lama bisa begitu ya? Tak usah sejauh itu lah, tak usah sejauh itu. Tapi ada ungkapan dari mereka. Nah ini yang saya bilang tidak bisa jadi dalil, tapi nanti Bapak Ibu bisa buktikan kalau sudah melakukannya. Sebagian dari mereka mengatakan wudu itu tergantung dosa kita. Maksudnya gimana? Makin pendek wudu kita, sebetulnya makin banyak dosa kita. Makin
kecil dosa kita. Ini saya bilang tidak bisa jadi dalil, tapi coba lakukan. Nanti Bapak Ibu akan mengalami sendiri. Kalau semakin sering berwudu, semakin bersih, semakin suci, maka wudu akan bertahan lebih lama. Nanti coba dites. Ini kita sampaikan karena kita di tahun baru 2022. Apakah boleh cerita tahun baru Masehi? Yang melarang siapa? Tahun Masehi itu adalah tahun Syamsiyah, peredaran matahari terhadap bumi, bumi terhadap matahari. Sedangkan tahun baru Hijriah adalah peredaran bumi terkait dengan bulan. Satu Syamsiyah, satu Qamariyah. Dua-duanya ada dalam